the trial. This is insanity. This is complete. I was with them now. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan menceritakan film mengenai seorang bocah psikopat yang dari kecil dibesarkan dengan ajaran sesat, serta pemujaan terhadap sosok gaib. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film Children of the Corn. Di awal film, kita dibawa ke rumah asuh anak bernama Raylan Stone, yang memperlihatkan seorang anak gadis yang sedang asik bermain bernama Eden. Ia pun melihat ke arah ladang jagung. Lalu muncullah seorang lelaki remaja bernama Boyne. Terlihat ia berjalan menuju meja yang dipenuhi dengan senjata dan memilih salah satu senjata tersebut. Setelah mendapatkan senjata yang cocok, ia pun menghampiri Eden dan mengatakan ia tidak ingin melihat Eden menangis lagi. Setelah itu, Boyne pun menuju ke dalam rumah asuh. Tanpa sepatah kata pun, ia pun langsung dihabisi dan saat Boyne masuk ke dalam, terdengar suara jeritan dari luar. Di sisi lain terdengar seorang petugas kepolisian menuju ke rumah asuh Raylan Stone. Dan dari laporan yang dia berikan terdapat penyanderaan. Mereka lalu memasukkan gas tidur untuk hewan yang tidak berbahaya bagi manusia. Hal itu dilakukan demi menyelesaikan masalah ini. Namun tanpa diduga, terlihat di dalam rumah tersebut anak-anak mati setelah menghirup gas tersebut. Scene pun berganti yang memperlihatkan seorang sheriff. Ia tampak kesal setelah melihat berita mengenai tempat itu. Karena bagaimanapun dia mendapatkan keuntungan dari tempat ini. Asistennya pun menghampiri Eden yang selamat dari gas beracun itu dan mencoba mengajaknya berbicara. Awalnya ia tidak dihiraukan, tetapi setelah ia membenarkan puzzle yang disatukan Eden dan mereka pun saling berbicara. Asisten itu pun menanyakan kepada Eden apakah lelaki itu mengatakan sesuatu. Nah, lelaki yang dimaksud itu ada Boyne, anak lelaki yang kita lihat di awal film tadi. Asisten itu sontak terkejut setelah mendengar jawaban dari Eden. Namun saat ini juga kita dibawa kembali ke ladang jagung. Terlihat seorang anak laki-laki dan perempuan bernama Bo. Mereka berdua saling berbicara. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Eden datang. Sure, amazing. Toxins grow on you sick or even die. And Sontak saja hal itu membuat mereka terkejut. Tidak lama setelah kedatangan Eden, terdengar lagi seperti suara tembakan. Mendengar hal itu, Eden pun mengajak mereka berdua ikut dengannya. Sampainya di suatu tempat, tepatnya di lubung jagung atau tempat pengumpulan jagung, terlihat banyak anak-anak yang sedang berkumpul. Terlihat juga ada seorang anak laki-laki bernama Will yang berada di atas lubung jagung dengan posisi tangan terikat. Hal ini bisa terjadi karena kesalahannya yang membiarkan seekor anjing mati tersiksa. Jadi ia pun mendapatkan hukuman. Saat mereka semua menyuruh Will melompat, tiba-tiba muncullah seseorang bernama Calder. Awalnya suasana sempat tenang, tetapi saat ia bertanya mengapa mereka semua di sini, ia pun menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sini. Setelah mengetahui apa yang terjadi, ia pun juga ikut menyuruh Will untuk melompat karena dia menyukai anjing itu. Off the edge with this punk ass. Archie, get ready to light up that. Di saat seorang anak laki-laki akan mencoba untuk membakar batang jagung, Bo pun mencoba untuk menghentikannya dan mengatakan bensin mobil itu bocor dan ada butiran debu di udara. Yang mana hal itu sama saja dengan bubuk misiu yang bisa membuat mereka terkena dampak ledakan. Mendengar perkataan Bo, Eden pun mengurangkan niatnya, tetapi ia tetap menyuruh Will melompat. Saat Bo melihat mereka semua yang sangat bersemangat menyuruh Will untuk melompat, ia pun sedikit takut dan memutuskan pergi dari tempat ini. Di perjalanan pulang, Bo bertemu dengan Calder. Setelah pembicaraan yang panjang di antara mereka berdua, Bo dan Calder pun berpisah di perempatan jalan. Merasakan ada sesuatu yang aneh di ladang jagung itu, Bo pun bergegas pulang. yeah.
Setelah dari sana, Bo datang ke suatu tempat yang sedang diadakan rapat dan pemimpin dari rapat itu adalah ayahnya. Di tengah-tengah rapat berlangsung, Eden dan teman-temannya datang. Mereka berencana untuk menyingkirkan seluruh jagung yang ada di kota, karena jagung-jagung itu banyak menimbulkan penyakit bagi penduduknya. Ayah Bo juga mengatakan mereka semua akan mendapatkan subsidi jika mereka tidak lagi menanam jagung. Pay us, not yes, and we got to do it now. We got to and Tetapi Bo tidak menyetujui hal itu, karena ia merasa semua orang hanya mementingkan diri sendiri dan akan menimbulkan trauma pada anak-anaknya. Tetapi ayahnya tidak punya pilihan lain karena mereka memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kota mereka. Dan mereka saat ini sudah kehabisan waktu. Ketika semuanya sudah setuju dengan rencana ini, di sisi lain Eden sangat menentang mereka semua karena para anak-anak dianggap tidak ada di rapat itu. Lalu seseorang mencela perkataan anak itu dengan perkataan yang membuat hati Eden sangat sakit. Dan tanpa dia sadari, perkataannya itu telah menimbulkan masalah yang sangat besar di kota ini. Dengan sakit hatinya Eden, ia pun keluar dari ruangan itu dan menangis di ladang jagung. Setelah itu, terdengar suara-suara mesin traktor yang akan dioperasikan untuk menebang semua jagung-jagung yang ada. Eden pun tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan teman-temannya dan mencoba menyusun suatu rencana. Di malam hari, Cece ini terlihat sedang menelusuri jalan di pertengahan kota. Ia juga mendengar banyak orang tua yang sedang bertengkar. Di dan itu, ia juga bertemu dengan Eden. Eden pun mencoba untuk menghasutnya dan Cece pun setuju. Sampai di ladang jagung, betapa terkejutnya ia melihat anak-anak perempuan yang sedang menyanyikan sebuah lagu sembari melempari biji jagung ke boneka yang terbuat dari daun jagung bersama pisau yang tertancap. Keesokan harinya, betapa terkejutnya Bo melihat Eden dan teman-temannya yang memoleskan akar jagung dengan darah babi atau hewan. From Dylan's Pop's Hog, Alice in Wonderland. Tetapi bukan itu tujuan Bo menemui Eden, melainkan meminta bantuan kepadanya agar bisa mengumpulkan para orang tua ke aula komunikasi. Sebelum membantu Do, Eden sempat bertanya mengapa harus di aula komunikasi. Lalu Bo memberitahu karena mereka akan melakukan persidangan. Tanpa gedung di pengadilan, persidangan tidak akan bisa berjalan. Si berganti di rumah Bo. Di saat ia sedang berkumpul bersama keluarganya, ia pun melihat anak-anak di luar rumah sedang membawa senter. Dan alangkah terkejutnya saat Bo melihat salah satu muka dari anak-anak itu. Yep, I'm beat. Don't stay up too late, okay? Tepat jam 10 Bo mendatangi aula komunikasi. Sampai di sana, ia agak terkejut dengan apa yang ia lihat. Dilihat juga pintu ruangan itu terikat ke kuda milik Eden. Tetapi sayangnya Bo terlambat karena Eden dan teman-temannya sudah menjalankan persidangan tersebut. Kelder pun sempat bertanya kepada adiknya. Bukannya memberikan jawaban, Cam hanya terdiam sambil mengeluarkan air mata. The reporter. The trial. Melihat Kelder dan Bo penasaran, Eden pun menunjukkan sesuatu kepada mereka berdua yang membuat mereka sangat terkejut. Saat Bo membuka pintu, terlihat ayah Kelder yang digantung yang terhubung langsung dengan kuda Eden. Melihat itu, Eden dan tenangnya membawa kudanya maju. Lalu Eden pun membawa mereka berlima ke suatu tempat. Sesampai mereka di sana, terlihat para orang tua berada di dalam kurungan. Kelder pun mencoba untuk menghentikan mereka semua. Tetapi sayangnya, ia terlalu gegabah yang membuatnya harus tewas di tangan anak-anak itu. This is Sandy. This is complete. I was with them now. Ayah Bo bertanya kepada Eden apa yang telah dia lakukan. Dengan senyum jahatnya, Eden pun memberitahu bahwa dia ingin mengetahui seberapa lama mereka bisa menahan napas dari teman-temannya. Ia pun memakai masker yang sudah dia siapkan. Setelah memberikan jawaban, ia pun menyemprotkan gas yang membuat mereka pingsan. Keesokan paginya, mereka semua pun sudah terbangun di lubang galian dan Eden pun ingin mengubur mereka hidup-hidup.
Traktor-traktor yang awalnya akan digunakan untuk meratakan ladang jagung, kini traktor itu digunakan untuk meratakan para orang tua dengan tanah. God's name do you think you're doing? Oh, bitch! No. Really? Hey, Joe, let's go! Betapa terpukulnya Bo melihat kedua orang tuanya yang tewas tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sambil memegang tangan ibunya yang terkubur. Bo pun menyadari apa yang terjadi ini adalah perbuatannya. Ia pun menyuruh kedua temannya untuk melarikan diri selagi masih sempat. Ia juga bertekad untuk membalaskan dendam dan membuat Eden membayar semua yang telah ia lakukan. Dengan dipimpin oleh Eden, anak-anak itu berjalan sambil membawa senjata menuju sebuah tempat. Di perjalanan, Bo berhasil menyusul Eden dan mempertanyakan akan mereka bawa kemana para orang tua. Dengan tanpa bersalah, Eden pun menjawab mereka semua akan dibawa ke ladang jagung untuk dijadikan makanan. Eden juga memberitahu bahwa ada seseorang yang telah merawatnya dari kecil, dan kini ia akan membalas kebaikannya. Mendengar jawaban Eden, Bo pun bingung apa yang dia bicarakan. Sampainya ke tempat yang dituju, Bo langsung memberitahukan kepada ayahnya apa yang akan Eden lakukan kepada mereka. Mendengar hal itu, pastor langsung membela dirinya agar bisa bebas dari tempat ini. Tetapi sayangnya, Eden tidak membiarkannya lolos dan menyongkel mata pastor itu. Please, no! No! Oh God, no! Please! Bo mencoba untuk melawan dan dia pun harus berpisah dengan ayahnya. Sampainya ia di aula memori, terlihat Eden sedang berpidato. Dengan niat hati ingin menikam Eden, tetapi sayangnya Eden sudah mengetahui pengkhianatan Bo. Dan kita pun diperlihatkan seseorang yang ditutupi kain. Saat dibuka, seseorang itu langsung saja dieksekusi. Saat akan menutup pintu, tiba-tiba Eden mengatakan untuk memberikannya langsung kepada dia. Yang mana hal ini membuat Bo dan perempuan itu terkejut. Sampai di gudang penyimpanan tempat makhluk itu tinggal, betapa terkejutnya Bo melihat dua mayat yang tergantung di gudang itu. Lalu gadis ini pun diikatkan untuk dipersiapkan kepada makhluk ini. Eden pun mencoba untuk memanggil makhluk yang sudah merawatnya sejak lama. Karena tidak kunjung muncul, Bo pun mengatakan bahwa makhluk tersebut adalah halusinasinya. Di saat ia berhasil menyadarkan Eden, terdengar suara yang mengerikan dari ladang jagung. Yang mana hal itu membuat mereka semua terdiam. Melihat makhluk itu membuat semua orang mundur perlahan-lahan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Eden pun berkata kepada Bo bahwa ia tidak bisa melukainya. Setelah mengatakan itu, Bo pun langsung pingsan. Saat terbangun, Bo sudah dibasahi dengan minyak dan siap untuk dibakar. Tetapi Bo mengatakan jika ingin membakar dirinya, mereka semua akan terkena ledakan karena di sekitarnya ada butiran yang bisa memicu ledakan. Mendengar hal itu, Eden pun mengurungkan niatnya dan akan menyincangnya saja. Dengan sekuat tenaga, Bo pun mencoba melarikan diri melalui ladang jagung, meskipun monster tadi malam masih berkeliaran. Singkat cerita, betapa terkejutnya ia melihat ayahnya mati tepat di depannya. Saat ia tiba di lubang jagung, Bo melihat seseorang yang meminta pertolongan. Ketika Bo ingin menolongnya, tiba-tiba ia ditarik oleh makhluk itu. Melihat kejadian di depan matanya, Bo pun secara perlahan meninggalkan tempat ini. Tetapi sayangnya, jagung-jagung itu seperti menutupi jalan keluarnya. Karena merasa tidak ada jalan keluar lagi, ia pun berlutut tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tetapi sayangnya, meski begitu, Bo tetap ketahuan oleh makhluk ini.
terlihat Bo mencoba untuk melawan dengan menusukkan pisau ke wajah makhluk mengerikan tersebut. Melihat ada kesempatan, Bo pun bergegas menuju ke mobil. Setelah berhasil melarikan diri dengan mobil itu, Bo sempat berputus asa karena mobil itu tiba-tiba mati. Tetapi Tuhan berada di sisi Bo, dan mobil tersebut hidup kembali. Bersamaan hidupnya mobil itu, tiba-tiba Eden berada di belakangnya. Awalnya, Bo meminta Eden untuk berhenti, tetapi perkataannya tidak dihiraukan Eden sedikit pun. Ketika Eden pindah ke kursi depan, Bo bertanya-tanya apa yang dipegang olehnya. This. A cattle gun? Forget it. Merasa dirinya tidak akan selamat lagi, Bo tiba-tiba melihat sebungkus rokok dan meminta untuk menghisap satu batang rokok tahir. Karena ini merupakan permintaan terakhirnya, Eden pun menurutinya dan mematikan rokoknya, yang mana itu akan menjadi penyelamat Bo. Apalagi sebelumnya Bo itu disiram oleh minyak. Jadi jalan pelariannya pun meninggalkan minyak sampai terakhir Bo berdiri. Get down on your knees. Di saat dia akan ditembak, Bo pun langsung mengarahkan mancis itu ke jalan yang sudah ia lalui. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Eden melihat ladang jagung itu habis terbakar. Melihat makhluk yang merawatnya selama ini akan musnah, Eden pun masuk ke ladang jagung yang sudah terbakar. Di akhir film ini, kita pun diperlihatkan Bo yang sedang menelusuri ladang jagung dan menemukan cincin milik Eden. Saat akan menggenggamnya, tiba-tiba cincin itu menghilang. Bersama dan itu, Eden pun datang dari belakang dengan penampilan yang mengerikan. Dan film pun selesai. Nah, sekian dulu untuk film pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi kalian yang mau menyarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.